الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Baik, ikhwati fillah, kita terima kasih banyak kepada Abdul Rahman tadi ya. Syafakumullah Ustaz Khaidir dan barakallahu fikum lil jami'. Mudah-mudahan Allah buka futuhul arifin kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita masuk ke halaman 60 hari ini ya. Halaman 60, ahkamul basmalati bainas suratain. Jadi, hukum membaca basmalah antara fase dua surat. Nah. Itu ya. Baik. Indana su'alu qabla syuru'i fi mabhati ahkamil basmalati bainas suratain. Jadi kata beliau, kita punya soal, punya pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini. Apa soalnya? Wa huwa halil basmalatu min kitabillah. Apakah basmalah? Kalau disebut basmalah berarti istilah daripada musammanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Nah, halil basmalatu min kitabillah ta'ala. Apakah basmalah itu dari kitabullah? Dari lafaz Quran itu? Ataukah masuk dia dalam Quran itu atau tidak? Al-jawab. Jawabannya, ittafaqal ulama'u ala anna al-basmalata juz'un min ayatin fi qawlihi ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sepakat para ulama bahwasanya bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml ayat 30 itu dari ayat Al-Quran. Itu yang pertama. Waqtalafu fi annaha ayatun minal Fatihah. Nah, sepakat juga para ulama kalau ikhtilaf ulama di surat Al-Fatihah. Apakah bismillah itu di dalam ayat, termasuk dalam ayat 1 ataukah dia di dalam tidak termasuk ayat. Nah, itu dia. Kalau sepakat berarti masuk bismillahnya adalah ayat 1. Berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu dikira satu ayat. Itu orang yang sepakat. Kalau tidak sepakat berarti itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat. Alhamdulillahirabbil alamin ayat 1. Di ujungnya itu nanti dibagi. Ini ayat, ini ayat. Jadi tetap 7 basmalah dalam Fatihah itu. Ayat dalam Fatihah. Nah, namun ketika kita melihat qiraat Imam Asim dari riwayat Hafs ya, dari Thariqah Syatibiyah, beliau membaca basmalah itu yu'tabar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat 1. Nah, dari riwayat Imam Asim, Imam Hafs. Baik. Waqtalafu fi annaha ayatun minal Fatihati aw laysat ayatan minha. Fa zahabal kufiyun. Kufiyun ini termasuk di dalamnya Imam Asim. Fa zahabal kufiyun wal makkiyun ila annaha ayatul ula min suratil Fatihah. Jadi orang Makkah, Ahlul Qurra Makkah. Makki siapa? Ibnu Katsir. Kufiyun salah satunya Asim mengatakan Al-Fatihah itu ayat pertama. Walidzalika fahum la ya'udduna qaulahu ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ayatan mustaqillah. Makanya mereka para beliau ini ulama guru-guru kita tidak menjadikan siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang pertama. Ya riwayatnya seperti itu sampai ke mereka. Ya. Bal hiya 'indahum juz'un minal ayatis sabi'ah. Kan tetapi potongan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah bagian daripada satu ayat utuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah. Wa ammal ulama'ul 'adadil akharun
Adapun ulama yang lain, wahumul basriyun wal madaniyun wasyamiyun. Al-basriyun. Basriyun ini salah satunya Imam Ya'qub, Imam Abu Amr, itu basriyun. Basrani. Makanya ketika baca qiraat dengan Syekh Abdul Qadir, itu didempet bacanya antara Ya'qub dengan Abu Amr dengan Ya'qub. Kenapa? Karena sama-sama Basrah. Sama-sama Qura'il Basri. Oke. Wal madaniyun. Nah, dari Qura' Madinah. Madinah Imam Nafi', Imam Abu Ja'far, wasyamiyun Ibnu Amir. Ibnu Amir Asy-Syami. Falam ya'udduha ayatan min suratil Fatihah. Jadi tidak dijadikan surat Fatihah itu ayat pertama. Walidzalika fahum ya'udduna siratal ladzina an'amta 'alaihim hiyal ayah as-sadisah min al-Fatihah. Amma ghairul Fatihati fala khilafa. Jadi makanya mereka meletakkan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu sampai kepada mereka riwayatnya bahwasanya itu satu ayat. Ayat yang ke-6. Allah. Amma ghairul Fatihati fala khilafa bainal ulama. Bainal ulama adadi fi adami iddatil basmalati fi awwaliha. Tapi kalau yang lain, surat-surat yang lain tidak ada khilaf ulama. Bahwasanya ini bukan dari ayat Al-Qur'an. Jadi kalau ditanya, basmalah itu ayat Quran apa tidak? Enggak bisa langsung kita jawab, bukan ayat Quran. Enggak bisa langsung kita jawab, ayat Quran. Enggak. Kita bagi. Ada yang sepakat ayat Quran di ayat An-Naml ayat 30. Ada yang ikhtilaf di Fatihah. Siapa-siapa dia? Basriyun, misalkan Madaniyun itu membaca ayat 1. Sedangkan Kufiyun, Makkiyun membaca itu ini mengira itu ayat mengira itu ayat mengira itu ayat 1, sedangkan yang lain mengira itu ayat tidak dikira ayat. Itu khilafnya. Dan sepakat lagi bahwasanya tidak ada basmalah di dalam surat-surat yang lain. Jadi 3 pembahasan. Oke. Fahadhihi hiya madzahibul ulama ila adadi fi basmalah. Dan inilah tiga model ini, 3 furu' ini yang jenis ulama dalam pembahasan basmalah. Sebentar ya, azan nggak bisa ngomong saya. Bentar. La ilaha illallah. Baik. Kawan-kawan semuanya. فهذه هي مذاهب العلماء العدد في بسملة والتي ينبغي تعويل عليها وتمسكوا بها. Inilah pendapat-pendapat ulama yang kita berpegang atasnya. Ada 3 pendapat itu. Ada sepakat di ayat,
ada ikhtilaf di Fatihah, ada sepakat bukan ayat selain daripada dua. Itu 3 mazhab. Wa nahnu, dan kita, fi riwayati Hafsin an Asim. Kenapa disebutkan wa nahnu? Karena ghalib secara umum di dalam alam Islami sekarang ini yang masyhur itu riwayat Hafs. Maka dibilang wa nahnu fi qiraati Hafsin, fi riwayati Hafsin. Kenapa tidak dibilang fi qiraati Hafsin? Qiraat, kalau kita sebutkan qiraat berarti naik kepada Imam Asim. Kalau kita bilang riwayat, naik kepada Imam salah satu murid Imam Asim, baik Imam Syu'bah ataupun Imam Hafsin. Makanya dibilang fi qiraati Hafsin fi qiraati Hafsin an Asimin nattabi'ul adada kufi. Kita mengikuti adat kufi dari adat wa naltazimuh, dan kita berpegang kepada itu. Nah, walizalika fal basmalatu indana hiya ayatul ula min suratil Fatihah. Makanya kita itu kalau basmalah itu dikira satu ayat. Itu kalau riwayat Hafs dari Tariqah Syatibi, qiraah Imam Asim Al-Kufi di Kufah. Oke. Wa amma al-fuqaha faqad ikhtalafat madhahibuhum fil basmalati wal masyhur 'inda al-Hanafiyah wa ma qala bihi aktsarul fuqaha anna al-basmalata laysat ayatan min al-Fatihah. Tapi kalau masyhur dengan mazhab fikih, tambah lagi di mazhab Hanafi, di mazhab yang lain selain Syafi'i, selain Syafi'i, bahwasanya Fatihah itu tidak dikira ayat. Tapi kalau mazhab Syafi'i dikira ayat. Jadi hukum ayat ketika jahar semua. Ketika tidak, tidak semua kan itu. Nah, tsumma lil basmalati baina surataini arba'atu ahkami. Sekarang masuk ke dalam basmalah itu antara 2 surat. Ada 4 hukum. Salasatun minha jaizatun wa wahidun minha mumtani'. 3 boleh, tapi 1 enggak boleh. Yang boleh pertama apa? Qat'ul jami'. Bagaimana qat'ul jami' itu? Putus-putus. Qat'ul jami'. Waladhdallin. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Boleh qat'ul jami' namanya itu. Wa dzalika bi an yaqifa ala akhir surah thumma yubasmilu wa yaqif. Pertama berhenti di akhir surat, setelah itu memulai bismillah, suatu Rahmanir-Rahim, berhenti lagi. Thumma yabda'u bi awwali surati ats-tsalitsah. Lalu mengulang di huruf yang ketiga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, tarik nafas. Qul a'udzu birabbil falaq. Berhenti. Gitu. Yang kedua, waslul jami', kita sambung semua. Wa dzalika bi an yasila akhir surati bi basmalah, thumma bi awwal surati tsaniyati bi nafsin wahidin duna waqfin bainahun. Wa mithlu dzalika wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh. Kita sambung semua. Itu disebut nanti waslul jami'. Ataupun nanti yang pertama qat'ul jami'. Kedua waslul jami'. Yang ketiga, al-waqfu ala akhir surah thumma waslul basmalati bi awwal surati tsaniyah. Kita berhenti di akhir surat, lalu bismillah dengan awal surat kita gabung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh. Ataupun yang keempat, ini yang tak boleh. Waslu al-basmalati bi akhir suratil ula wal waqfu 'alaiha. Thumma yabda'u bi awwal surati tsaniyah. Contoh.
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم. Tak boleh. Kenapa tak boleh ni? Nah, kenapa tak boleh? قل أعوذ برب الفلق وهذا الوجه الأخير غير جائز. Ini yang ketiga ni tak boleh. Tak boleh yang ketiga, yang keempat ni tak boleh. Kenapa? Li'annahu yuhimu anna al-basmalata min akhir surah. Takut-takut nanti orang beranggapan bismillah itu di akhir surat yang kita baca ini. Jadi kau boleh. Suara saya jelas terdengar? Jelas? Terang? Jelas Zaki ya. Jelas cuma. Jelas. Jelas insya-Allah. Terang. Oke. Sekarang masuk kepada al-isti'adzah wal basmalah. Azza. Kalau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal basmalatu was surah. Tadi cerita bismillah saja. Ini isti'adzah kita taruh di belakang. Maka bagaimana? Indama yabtadi'ul qari'u biqira'atil Qur'anil Karim فهناك أربعة حالات الاستعاذة والبسملة مع السورة وكلها جائزة. Kalau dibacakan A'udzubillah, Bismillah dengan awal surat, ya boleh. Ada 4 hal, ada 4 Yang pertama, qat'ul jami'. Disebut qat'ul jami'. Fa yaqra'ul isti'adzah thumma yaqif, thumma yaqra'ul basmalata thumma yaqif, thumma yabda'u fi qira'ati surati wa misalu dzalika a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu boleh. Berhenti semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, di sini sebelum apa itu kita kalau memulai bismillah, a'udzubillah dan bismillah di dalam talaqi itu Syekh menganjurkan kita membaca dua-duanya supaya basmalah dan ta'awudz kita, isti'azah kita itu bisa dibenarkan. Namun ketika kita secara umum, secara membaca secara biasa saja, kita melihat ayat-ayat, kalau misalkan ayatnya itu dimulai dengan kaul-kaul kafir, kaul yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, contoh, hayhata lima tu'adun, itu baiknya jangan baca bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hayhata lima tu'adun. Itu kata-kata tidak bagus. Mereka menafikan tentang hari kiamat. Takutnya kata-kata mereka ini nanti kalau kita bismillahirrahmanirrahim, ar-rahim bersandingan dengan kata ini, tidak layak. Tapi kalau seandainya katanya itu tidak seperti itu, maknanya tidak seperti itu, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru mulai. Itu salah. Oke? Yang kedua, waslul jami'. Waslul jami'. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh. Ataupun qat'ul isti'adzah 'anil basmalah wa waslul basmalah di awal surah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh. Boleh begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Berhenti di bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu mulai qul huwallahu ahad. Boleh seperti itu.
Masya Allah, ulama kita ini jangan kita lihat dari basmalahnya. Sampai basmalah, sampai ta'awud itu diatur. Luar biasa. Nah, sekarang masuk kepada i'adatul isti'adzah. I'adatul isti'adzah. Nah, kita berta'awud itu bagaimana? Iza mengulang a'udzubillah itu kapan? إذا قطع القارئ قراءته لسبب وأراد العودة إلى القراءة فهل يعيد الاستعاذة أم لا? Dibilang Masya. Kalau kita itu lagi baca, tiba-tiba putus bacaan kita. Kita ulang a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau enggak? Kenapa? Karena ta'awudz ini perintah nih. Nah, fasta'iz billahi minasyaiton. Jadi kan perintah itu. Nah, kalau lagi baca, biasa ada orang tiba-tiba manggil kita. Nanti pas mau kita baca lagi, bagaimana? Apa ulang a'udzubillah atau tidak? Tengok. Fiha tafsil, kata Syekh. Ada kita jelaskan. Idza qata'a, ya, idza qata'a qira'atahu li'aridin lahu lisilati bil Qur'an kat-tafsir atau sujud tilawah atau tabyin al-hukmi atau tashih al-khata' fala yu'idu isti'adzah. Kalau berhubungan dengan Quran putusnya bacaan, baik itu menjelaskan tajwidnya, menjelaskan tafsirnya, mengoreksi bacaan orang lain dalam halaqah, itu tidak ulang bismillah, tidak ulang ta'awud. Ya, misalnya ada ustaz didengar bacaan muridnya, diberhentikan, tebalkan lagi. Nanti ulang a'udzubillah lagi. Enggak. Lanjut terus. Kenapa? Karena hubungannya sama Quran. Ataupun ustaz lagi baca, ditafsirkannya. Nanti baca lagi. Enggak ada perlu diulang apa namanya ta'awudznya. Enggak perlu. Yang kedua, idza qata'a qira'atahu li'arid al-idtirari ka su'alin au mutas au nisyan fala yu'id al-isti'adzah. Ataupun dia tersedak, ataupun dia bersin, ataupun dia mengantuk menguap. A'ud akim baca misalnya apa kan? Udah lanjut aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena bukan disengaja. Bukan kehendak dia. Yang ketiga, idza qata'a qira'atahu li'arin ajnabi kharijin 'anil جنس القراءة وموضوعها ولا صلة له بها. Nah, kalau dia memutuskan bacaannya itu ajnabi itu bukan daripada, tidak ada hubungannya dengan qiraat, dengan bacaan Quran, baik itu tafsirnya, tafsir mereka ada hubungannya. Misal kita lagi baca qul huwallahu ahad, ada kawan tanya, kunci kereta tadi di mana? Di depan pintu. Kan enggak ada hubungannya tuh kata di depan pintu. Ya? Enggak ada hubungannya. Allahu Samad kita sambung atau enggak? Enggak. Berhenti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Samad. Nah, kita ulang ta'awudnya. Wala silata laha rajis salam, sampai rajis salam. Sampai datang orang. Assalamualaikum. Kita lagi ngaji. Alif lam mim. Waalaikumsalam. Dzalika enggak. Alif lam. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabul la. Nah, itu rambu-rambunya. Itu rambu-rambu lalu lintas. Karena kita mau jadi al-muqri, mau jadi yang membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an sesuai dengan prosedurnya. Nah, kita ini prosedur resminya begitu. Kalau mau baca sesuka hatinya, sesuka hati juga lah. Ini kan? Au tahadduthi ma'al akharin, ataupun berbicara dengan orang lain, terputuslah lagi bacaan itu lagi. Fa innahu yu'idul isti'adzah. Maka daripada model yang seperti ini, isti'adzahnya diulang. Oke, kita lanjut. Khususiyat al-habs allati yanbaghi mura'atuha min tariqati syatidiyah. Gimana kawan-kawan? Lanjut, kita habiskan. Lanjut saja Ki, lanjut.
Biar Ustaz. lanjut Ustaz. Gimana? Lanjut Ustaz, lanjut. Oke. Ya. خصوصيات حفص التي ينبغي مراعاتها من طريقة الشاطبية. من طريق الشاطبية. Jadi mumayyizat, khususiyat itu hanya ada di Hafaz. Dari Thariqah Syatibiyah, Imam Hafaz ini punya khususiyat. Nah, gitu ya, punya khususiyat. Apa dia? Fi kalimatin a'jamiyyu qara'a Hafsun bi tashil hamzah tsaniyah. Tashil itu dia termasuk makhraj furu'. Tashil itu. Tidak makhraj muhaqqaq dia, kan kita udah jelaskan makhraj itu ada makhraj muqaddar, ada makhraj muhaqqaq. Makhraj muqaddar termasuk tashil di dalamnya atau nanti imalah juga. Tashil ini pengucapan antara hamzah dan alif. Antara hamzah dan alif. Dia tidak seperti hamzah, dia tidak seperti alif. Tapi antara itu. Enggak seperti enggak. Lebih ringan daripada hamzah muhaqqaq. Nah, kata-kata a'jamiyyu berat. Ada dua hamzah di situ. Imam Hafaz mengulang ini. Yang kedua. Jamiyyu. Jamiyyu Arabi. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, di Hafaz juga punya imalah. Hafaz ini punya imalah. Cuma satu saja. Di kalimat majriha. Majriha. Nah. Maka dibilang qara'aha Hafsun bil imalah. Dan imalah majri di sini imalatul kubra. Tidak taklil majri. Nah, karena imalah itu punya dua lagi nanti, imalah sughra, imalah kubra. Apa itu imalah? Tanhuwa bil fathi nahwil kasri wal alif nahwu ya. Imalah itu campuran antara al kasrah, condong ke kasrah. Kalau condong ke kasrah lebih banyak, kubra disebut. Kalau condong ke fathah lebih banyak, sughra. Baik. Fi kalimah dha'fin. Dalam surat Rum 54. Dha'fin. Qara'aha Hafsun bil fathi wad dhammi. Boleh kita baca dha'fin. Walaupun ditulis di mushafnya dha'fin. Tapi boleh kita juga baca dha'fin. Fi mawadhi'iha as-salisah. Itu di ayat itu ada tiga mawadhi' di surat Rum itu. Bisa kita baca dha'fin, bisa kita baca dhu'fin. Mawadhi'. Fal fathu wad dhammu lughatan wa farraqa bainahuma ba'dul ulama bi anna dha'fin bil fathi yakunu fil 'aqli wa dha'fin bil dhammi yakunu fil badan. Itu dah masuk sedikit tentang Syekh mengisyaratkan ke kita untuk mengkaji makna dha'fin. Kalau dha'fin menurut beliau lemahnya cuma condong ke akal. Kalau dha'fin ke badan. Beliau isyaratkan seperti itu. Sedikit itu bunga-bunganya. Yang keempat, fi kalimat atani. Jadi qara'a Hafsun bi isbatil ya maftuhatin waslan. Amma fi halatil waqfi faqara'aha biwajhain hasfil ya wa isbatiha. Jadi ada satu kata di surat An-Naml, atan, boleh kita baca kalau waqaf, boleh kita baca atani kalau waqaf. Kalau waslan ataniya. Karena kalau di qiraat di Rasam Utsmani yang seperti ini dihazaf untuk
memudahkan, meringankan tulisan li taksir untuk dipersingkat, dipadatkan. Nah, ma'ruf indahum. Indana lah. Makanya kita belajar nanti kaidah rasam. Tapi kalau hafaz biasanya membaca mengikuti rasam. Karena ada misalnya kata rahmat, rahmat itu pakai ta. Kalau hafaz saya baca seperti itu. Pakai ta. Nah, berhentinya berhenti pakai rasam. Tapi ada satu-satu seperti ini. Fihi muhana. Yang kelima, fihi muhana. Qara'aha Hafsun bimaddiha. Fihi muhana. Kenapa? Ini tidak seperti Ibnu Katsir. Kalau qiraat Ibnu Katsir, semuanya yang silah itu dipanjangkan. Fihi huda dipanjangkan seluruhnya. Tapi kalau hafaz satu saja, fihi muhana. Di suratul Furqan ayat 69. Fihi muhana. Itu satu saja. Itu khilaf kaidah asli. Kaidah aslinya mad silah ini berfungsi kalau terjadi di antara dua huruf yang berharakat. Bihi huda. Bihi huda. Itu bisa. Tapi kalau tidak, enggak bisa. Nah, oke. Tapi kalau di sini baca fihi muhana. Begitu juga dengan yang keenam, arjih. Ini banyak khilaf qiraat di sini. Ada yang baca arjihi, ada yang baca sukun, tapi hafaz memilih kalau di qiraat apa? Arjih. Qara'aha Hafsun bi iskanil ha. Waqfan wa waslan. Arjih berhenti. Fa'alqih juga begitu. Fa'alqih qara'aha Hafsun bi iskanil ha waqfan wa waslan. Fa'alqih. Yang ke selanjutnya yardahu. Aslinya dalam surat Zumar itu, surat Zumar ayat 7 itu, yardahu lakum, yardahu lakum. Itu aslinya. Kalau kita ikuti kaidah, karena yardahu di depannya lakum. Dad huruf berharakat, lam juga huruf berharakat. Sehingga sama. Sehingga sesuai dengan kaidah. Tapi hafaz tidak baca seperti itu. Hafaz baca yardahu lakum. Yardahu lakum. Faqara'aha Hafsun bil qasril ha. Kalau bilang qasril ha berarti tidak ada mat. Bil qasril ha. Yardahu lakum. Wa dzalika bi dhammiha faqat. Yardahu lakum. Wa yattaqhi. Begitu juga qara'aha Hafsun bi sukunil al-qafi wal kasril ha. Kita baca seperti ini, memang kita setiap hari kita baca. Tapi kalau kita tidak tahu khususiyatnya, jadi ilmunya itu tidak kita rasakan seperti biasa saja. Enggak, kadang ada ulama yang membaca itu beda. Ini penting kita tahu. Karena ada qiraat lain yang baca fihi muhana kayak biasa. Nah, alaihullah, ada yang membaca alaihillah. Tapi hafaz membaca dalam suratul Fathi ayat 10 itu alaihullah. Wa ma ansanihu. Wa ma ansanihi, ada yang baca seperti itu. Tapi hafaz membaca wa ma ansanihu. Aslinya ansanihi. Kalau ikuti kaidah biasa. Tapi hafaz tidak baca. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Suratul Kahfi. Qara'aha Hafsin bi dhammil ha. Dibaca dengan dhammul ha. Karena kayak kita baca misalkan alaihim. Ada yang baca seperti Yaqub alaihum. Biasa aja. Alaihum. Nah. Ada juga sakatat al-wajibah inda Hafsin arba'at. Ada saktah. Saktah ini berhenti di huruf Quran, kan? Apa namanya? Al-waqfu ala harfin qur'aniyatin bi zamani la yatanafasu fihi 'adatan biniyatil isti'adzah al-qira'ah. Jadi berhenti di huruf Quran. Nah, gitu ta'rifnya. Di huruf Quran, salah satu huruf Quran dengan niat tidak bernafas dan niat mengulang bacaan. Kalau tidak ditulis mengulang bacaan nanti jadi qat'un.
Qat'un tak selesai bacaan. Kalau waqfun berhenti tapi bernafas. Saktah berhenti tidak bernafas. Dan saktah ini lazim adanya riwayat. Tak boleh kita saktahkan saja. Kalau saktah dihafaz dari tariqah thayyibah, banyak lagi. Ada saktah amma, nanti dia ada saktah khasfah. Hafaz yang baca, Imam hafaz. Tapi fil ardi, ada yang seperti itu. Tapi di qiraat kita, yang kita baca Asim dari Imam Asim dari tariqah Syatili, ada 4 yang wajib saktah. Ini ketika dia mewasal. Yang pertama, ai wajah. Suratul Kahfi. Ai wajah qayyimah. Kita tidak boleh bilang ai wajah qayyimah. Kita sandarkan Imam Hafaz dari tariqah Syatili. Tidak boleh. Tapi kalau kita mewakaf saja, ai wajah. Boleh apa enggak? Boleh. Dia ra'sul ayah. Dia ra'sul ayah. Sudah sampai 1 ayat. Boleh. Kalau kita wasalkan, masuklah hukum saktah di situ. Lazim ring. Ai wajah qayyimah. Apa hikmah daripada saktah ai wajah ini dalam mahfaz? Supaya tidak bercampur ai wajah dengan kata qayyimah. Quran itu tidak belok dia, tidak sesat. Tapi qayyiman, lurus. Jadi tidak boleh bercampur antara kata ini dengan kata ini bercampur dua. Karena maknanya aks, berbeda makna, berbeda maksud, berbeda sifat. Tidak mungkin sifat belok dengan sifat lurus bercampur. Maka dikasih saktah. Itu bukan ilah, tapi salah satu hikmah. Ilahnya apa? Riwayat. Riwayat dah baca begitu. Marqadina hadza. Hadza marqadina. Ya kan? Berhenti juga di situ. Di surat Yasin. Kenapa berhenti di situ? Karena terpisahnya kita mau memisahkan antara, dan ingat saya ulang-ulang lagi, ini hikmah bukan ilah. Beda, hikmah itu kita cari dapat. Ilah itu memang itu. Itu dia. Sebabnya. Enggak, ini bukan itu sebabnya. Tapi hikmahnya apa? Jangan tercampur kata-kata malaikat dengan kata-kata kufar. Waqila man raq. Begitu juga. Jangan sampai terjadi marraq. Man raq. Nah. Dan ingat, ta'rif saktah tadi, definisi saktah, berhenti di huruf Quran. Tidak kalimat. Kenapa? Karena ada saktah itu dari huruf. Nah, dari huruf. Kalau kalimat, nanti huruf tidak masuk ta'rif. Bal rona. Bal rona ala qulubihim. Kalau kita gabung barron, nanti jadi bir. Tapi kalau kita bal rona, ron itu aswad, jadi hitam hati mereka. Kalau barron, dari kata birrun, baik artinya. Maka diwakafkan, disaktakan. Bal rona ala qulubihim. Gitu. Itu saktah wajibah di dalam hafaz. Ada yang selanjutnya, saktat al-jaizatu indahu fi mawdu'aini faqat. Ada 2 saktah yang boleh. Tapi yang tadi ini wajib. Indal wasli, saya selalu ulang itu. Indal wasli. Wajib saktah. Intiqalu baina akhir ayat surah Al-Anfal wal awalu ayat min surah Al-Bara'ah min fi halatil wasli. Inna Allah, dulu ya. Sudah keluar itu berarti perlu kopi. Keluar mesinnya. Yang dicari Aceh juga. Contohnya, innallaha bikulli syai'in alim. Di sini boleh saktah. Syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Boleh. Bahkan di sini juga boleh wasal. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'ah. Boleh.
Tawakaf kayak biasa. Maka boleh juga raum. Boleh juga alim. Boleh. Ismam boleh. Alim. Boleh. Itu apa namanya? Funun apapun apa kita bilang ya? Jenis-jenis wakaf. Ya. Yang kedua, ma aghna anni maliyah halaka anni. Itu boleh kita saktah. Fayajuzu fiha al-idgham wal izharu ma'a saktah. Idgham boleh. Maliyah halaka. Maliyah halaka. Boleh. Ataupun kita izharkan dengan saktah dengan niat wasal. Maliyah halaka anni sultaniyah. Boleh. Begitu juga yang ke-12. La ta'manna. Di sini boleh dua. Qara'aha bil ismam awil bil raum. Ismam itu tinggal asar dhammah. Kalau dia baca bil ismam, berarti hukumnya hukum wakaf. Ada gunnah. La ta'manna. Setelah gunnah itu. Itu ismam. Kalau raum, kita ambil sepertiga harakatnya. Ya. La ta'manuna. Karena aslinya la ta'manuna. Orang Arab tidak mau bilang itu. Dalam satu itu 3 huruf hidup tidak mau orang itu. Diambillah nun ini disukunkan. Ada juga qiraat yang baca la ta'manna kayak biasa, tidak ada pakai raum, tidak ada pakai ismam. Tapi kalau hafaz boleh dua-dua. Yang masyhur sekali ismam. La ta'manna ala. Kalau ada orang baca di hafaz la ta'manna. Boleh apa enggak? Dia tidak meriwayatkan Imam Hafaz secara utuh itu. Kalau dia bilang qiraat hafaz berarti baca ta'manna ala. Ta'manna. Boleh begitu ismam, boleh begini. Ta'manna. Gitu. Boleh juga dengan raum. Oke. Setelah itu ada yang disebut alifatus sab'a. Ada dalam hafaz itu sab'a alifat. Ada 7 alif. Yang mana kita baca ketika wasal hilang, ketika waqaf ada dia. Maka dia bilang indal waqfi itsbatul alif. Ada alif. Wa indal wasli hasful alif. Dihilangkan alifnya ketika kita wasal. Apa-apa? Kata ana. Kalau wasal, innani ana Allah. Ana minal muslimin. Ana minal muslim. Kita tidak bilang ana. Tidak. Ana minal muslimin. Tapi kalau kita wakaf ana. Itu termasuk dalam sab'a alifat. Kalimat kata ana. Lakinna. Dalam surat Kahfi. Lakinna huwallahu rabbi. Lakin ana aslinya itu. Lakin kalau kita wakaf. Tapi kalau lanjut lakinna huwallah. Kalau tidak belajar ilmu rasam nanti salah tulis itu. Lakinna huwallah terus. Ini lakinna panjang di situ. Nanya panjang. Berbeda dengan lakinna di tempat lain. Di situ lain nanti ilmu rasam dibagikannya. Dalam surat Kahfi begini tulis lakinnanya. Tulisan salah begini. Zununa hunalika. Kalau berhenti zununa. Kalau lanjut zununa huna. Rasulah begitu juga didempet sama dia tuh. Sabila juga begitu. Salah silau wa aghlalah. Kalau kita lanjut salah sila wa aghlalah. Tapi kalau berhenti salah sila
silah. Qawarira, qawarira, qawarira. Tapi kalau berhenti qawarira dalam surat Al-Insan. Setelah itu qara'a Hafsun. Hafs juga membaca az-zakaraini dengan ibdal ataupun tashil. Boleh dibaca az-zakaraini Allah al-ana atau al-ana. Begitu juga zakar az-zakaraini karena aslinya az-zakaraini enggak mau dah. Diambilnya ibdal ataupun tashil. Kenapa hamzah ini? Karena hamzah enggak ada solusi. Kaf ada solusi. Hamzah ini kan punya sifat namanya syiddah, berat syiddah. Ditakhallusi minasyiddah datang qalqalah, datang hamzah enggak ada apa-apa dia. Makanya diibdalkan, ditashilkan macam-macam dia. Nah, di kalimat ini boleh baca tashil, boleh baca ibdal. Az-zakaraini atau az-zakaraini. Allah atau Allah. Boleh. Al-ana atau al-ana. Bil ibdal wa tashil. Nah. Sekali lagi Wa yabsutu. Pakai sad di Baqarah tu pakai sin. Kata wa yabsutu tu aslinya wa yabsu pakai sa. Itu kalau ikut asli. Tapi kalau ikut furu', ikut tulisan pakai sad. Kenapa sad dituliskan? Kenapa enggak yang asli yang dituliskan? Yang asli itu indal Arab sudah masyhur maksud itu waktu masa itu. Tapi pakai sad itu untuk menjaga yang furu', menjaga yang lemah, maka ditulis dirasam pakai sad. Nah, kalau kita terbalik sekarang, pakai sin kita pikir yang enggak masyhur, enggak pakai sin itu yang asli. Nah, tapi di Hafaz di surat Baqarah kalau sinnya di atas itu pakai sin baca. Kalau di tulisan mushaf pakai sin. Di Hafaz baca yang pertama dalam surat Baqarah wa yabsu. Wa yabsutu. Di sinilah guna fungsi guru. Nanti ditengok sadnya tipis apa tebal. Kalau di Baqarah. Kalau tipis dia baca wa yabsutu. Berarti salah, betul. Tapi wa yabsutu tebal dia baca. Karena di depannya juga ada to. Salah dia. Bukan salah secara kalimat, tapi salah secara periwayatan karena dia bersandar kepada Imam Hafaz. Bas pota. Nah, itu di suratul A'raf. Qara'ahuma bis-sini faqat. Baca pakai sin. Wa amma mufaytirun fiha wajhan. Boleh kita baca mufaytirun, musaytirun. Ya. Fatuqra'u bis-sad wa sin. Wa amma bi mufaytir faqra'aha bi hafsin bis-sad. Kalimat mufaytir dalam suratul Ghasyiyah. Nanti yang lain juga bisa ikuti suratnya masing-masing ketika baca. Terapkan. Nah, yang ke-17 ainun dalam surat Kahfi, ain. Yang di sini masuk kepada pembahasan huruf muqatta'ah. Kan sudah kita bilang kemarin, huruf muqatta'ah itu di dalam Quran sering kita baca, huruf itu bukan dari huruf itu kita baca musammanya, tapi kali ini ismul huruf yang kita baca, nama huruf itu sendiri. Ismul hurufnya apa? Ain. Masuk dari madul lain dia. Nah, ain sin qaf juga begitu dalam surat Syura. Madul lin, ya, madul lin fiha wajhan. Ada dua wajah. Isba' sita harakat, boleh kita baca dengan 6 harakat. Atau tawassuti 4 harakat. Boleh kita baca
4 harokat, tapi 6 harokat muqaddam di sini. Tapi ada orang baca 4 harokat, misalkan ini. Kaf, ha, ya, ain. Boleh. Dan ingat, ain. Setelah ain itu tebalkan langsung ainyo. Atau baca 6 harokat. Kaf, ha, ya, ain. Qad. Boleh. Tapi yang 6 harokat muqaddam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nun fi halatil wasli izhar. Kenapa dibilang fi halatil wasli izhar? Ada qiraat seperti nanti qiraat Syu'bah dan lain. Ketika kita wasalkan, dia jadi idgham. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada Nun wal qalami. Ada. Tapi kalau hafaz tidak. Waslan wa waqfan begitu ya. Nun wal qalami. Niatkan waslan, izhar. Nah. Kalau kita pikir, ngapain ini ditulis juga? Kan memang kita baca begitu. Enggak. Luas masih ilmu tuh. Makanya perlu ditahdid, dibentengi. Hafaz gini-gini aja bacaan. Nah. Selanjutnya la nasfa'a wa la yakunan waqfa ala hadaini bi ibdal tanwini alifan li rasmil mushaf. Ya. Liyakuna berhenti begitu. Liyakuna la nasfa'a berhenti begitu. Qara'a Hafsin, nah juga dihafaz yalhaz dzalika irkam ma'ana bi idghamin kamil. Kita enggak bilang yalhaz dzalika. Enggak, yalhazza. Yalhazza. Kalau kita sambung. Kalau kita berhenti, berhentilah. Yalhaz. Tapi kalau kita sambung yalhazza. Masuk ke dalam dal terus. Seolah-olah ta enggak ada lagi. Begitu juga irkab ma'ana, enggak kita baca begitu. Irkam ma'ana. Idghamkan. Yakhluqkum. Kita tidak baca yakhluqu ataupun yakhluqkum. Enggak, idgham kamil. Walaupun ada isti'la di situ, tapi periwayatan hafaz di sini termasuk idgham kamil. Yakhluqkum. Dalam surat Mursalat bi idgham kamil. Selanjutnya qara'a Hafsin ahadtu basata ya farabtum farabtu bi idghamin naqis. Kalau idgham kamil itu makhraj dan sifat huruf masuk ke huruf yang kedua. Kalau idgham naqis makhraj dan huruf masuk ke huruf kedua tapi ada yang tinggal. Enggak utuh masuknya. Contoh, itbaq, sifat itbaq ini enggak bisa masuk ke ta. Berat dia. Sifat itbaq ini melengkung lidah itu enggak bisa masuk ke ta. Dia tinggal di huruf o. Makanya kita baca ahad dan po di sini. Sifat itbaq itu sifat asliahnya. Enggak bisa kita hilangkan. Tapi qalqalah bisa dihilangkan. Kenapa? Karena dia sifat aradhi. Sifat yang di luar. Yang datang kemudian, bukan sifat asli. Sifat contoh, saya bisa cabut kacamata ini. Karena ini bukan sifat dasar saya, tapi orang bilang saya pakai kacamata, betul. Nah, kan bisa dihilangkan. Tapi kalau itbaq tidak. Ahad ta'im basal ta. Tidak kita bilang basalku ta. Tidak juga kita bilang basatta. Tapi idgham di sini naqis. Naqis, kurang. Masuk dia tapi tidak habis masuknya. Apa yang tinggal? Sifat itbaq dalam po. La in basalta Itu dia. Idgham nah. Begitu juga naql.
Bi'sal ismul fusuq. Ah. Kita tidak bilang bi'sal ismul fusuq. Ada juga nakal. Yang paling banyak nakal ini misalkan di Warash, tapi di Hafaz juga ada nakal. Cuma sikit. Bi'sal ismul fusuq. Kita baca satu aja. Kalimat. Tapi kalau kita mulai, fa'indal ibtida'i tuqra'u bihamzatil wasli. Lismul fusuq au bilami maksur. Ismul fusuq bisa kita baca ataupun kita baca lismul fusuq. Kalau kita mulai dari situ, kita baca lismul fusuq boleh, ismul fusuq juga boleh. Nah, mungkin segitu saja dulu ya. Insyaallah besok pagi kita masuk. Kalau yang sanad qiraat Asim ini nengok sendirilah. Untuk taruh apa aja. Ya jelas silsilah sanadnya. Sanad riwayatul Hafs dan Bukhari Syafiyah juga begitu. Ya. Besok kita masuk makharijul huruf. Barakallahu fikum. Baik, Salaman diarahkan yang mau bertanya-tanya, Salaman. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi pembahasannya, insyaallah semoga menambah keilmuan kita terus belajar Al-Quran insyaallah. Teman-teman yang mau bertanya, Fadol. Kak Satis mau bertanya. Ustaz Diki, Fadol. Izin bertanya, Bang Ustadz Zaki. Terkait pembahasan yang kemarin, kebetulan saya keluar Zoom kemarin, jadi nggak sempat bertanya ya. Jadi ingin bertanya terkait, kan dijelaskan terkait pengucapan ikfa. Nah kemarin saya baru tahu ternyata ikfa itu tidak boleh terlalu ditekan ternyata. Nah mohon mungkin bisa tolong dijelaskan lebih detail pengucapan yang pas dan benar itu supaya tidak ada keraguan dalam membacanya seperti itu mungkin Ustaz. Begini jelas muka saya. Jelas. Yang pertama, tahiyatul fammi ila makharijul ati. Itu khutuwat ikhfa, langkahnya. Kita menuju ke huruf yang kedua. Apa hurufnya? Di mana makhrajnya? Kita menuju ke situ. Menuju, bukan langsung masuk. Yang kedua, wa yusahibu dzalikal ghunnah kamilah minal khayshum. Adanya gunnah yang mengalir dari hidung kita secara sempurna. Yang ketiga, wa yusahibu dzalika aswaitu minal fammi illa al-kafi wal qafi likamalil inghilaka indahuma. Mengalirnya suara kecil, suwaid. Jadi uslub tasghir di situ, suwaid. Kayak Husain. Kalau ada orang tanya siapa yang besar, Hasan dengan Husain, nengok aja Hasan, saya abangnya. Husain uslub tasghir adiknya. Suwaid, suara kecil. Saut, suara besar. Kecuali kaf dan qaf. Kenapa? Karena dia makhrajnya di sini. Jadi tertutup, ini naik ke semua sini. Kita contohkan sekarang. Ada suara kecil nggak? Bibir saya jalan nggak? Pas masuk itu gigi kepada makhraj fa, hilanglah gunnahnya. Taku, hilang gunnahnya. Anta, dia bentuknya bentuk nun, tapi sedikit demi sedikit jalan ke bentuk ta. Bentuknya bentuk ta, bentuk nun, tapi sedikit-sedikit makhraj menuju huruf ta. Lidah, kalau makhraj di depan kayak apa nih, nggak ada fungsi lidah kita, berarti lidah kita taruh ke bawah, jangan ditempel ke nun. Anfa, jangan gitu. Aneh, antara aja nih, antara. Tidak kita ucapkan itu saut namanya. Ataupun tidak kita ucapkan alfa, gitu. Ditempelkan ke gigi langsung. Kenapa? Itu idgham namanya.
Bukan namanya, bukan ikhfa. Jadi yang ikhfa tuh al 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 bentuknya al taqulu. Kalau dia tuh qaf tebal langsung naik ke atas tanpa adanya suara suara kecil tanpa adanya itu. Tapi dia langsung naik ke hidung. Kenapa? Karena makhrajnya di sini. Full langsung naik ke hidung. L L L. Saya tekan tuh tapi hilang dia. Kenapa? Full naik suara ke hidung. Itulah kaidah yang bilang tadi. Illal qafi wal kaf. Kaf juga begitu. Cuman dia tidak tebal. Hilang. Ada suara kecil. Karena ta ada makhraj di bawah. Makanya coba nengok. Nampak? Beda kan? Bukan sama aja. Nah, setiap huruf tuh punya suaranya masing-masing dan disitulah seni tajwid tadi. Nah, mukmini turun baru tempel ke langit-langit karena makhraj nun terakhir. Diterapkan huruf demi huruf. Dapat Ustaz Diki? Dapat Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Teman-teman yang lain, Fadol, para satis. Yang lain. Bu Zafir mana Bu Zafir? Ustaz Mat, tanya Mat. Fadol Ustaz. Ustaz Jaki di apa? Tadi di hukum Bismillah ya. Berarti kan kalau di qiraat ini kurang mendukung. Di qiraat apa? Asim apa hafaz qiraat hafaz ana Asim itu berarti kan surat alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim itu kan satu ayat ya. Masuk ayat yang terakhir ya. Berarti bagusnya itu dia diwasal bacanya. Surat alladzina bagusnya diwasal berarti saja ya. Ya, diwasal. Karena kita membaca hafaz, bagusnya diwasal dan makanya ulama-ulama Indonesia dulu itu tidak salah ketika menjaharkan. Saya tidak menyalahkan lain, tapi ini pembahasan tentang qiraat ya. Nah, menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Menjaharkan itu kenapa? Karena jadi dalam riwayat hafaz dia itu dikira kufi. Kita kan kufi nih. Kita membaca corak kufi. Berarti itu bacaan yang pertama. Dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kita wasalkan utuh. Mengibarahkan bahwasanya kita tidak mengatakan ini ayat. Satu dia. Itu. Cuma ini kan berarti ada agak tercampur-campur saja ya. Jadi qiraatnya baca apa? Hafaz an Asim tapi waktu dalam sholat bismillahnya disirkan tuh gimana jadinya? Berarti dia masuk ke dalam mazhab yang mengambil hukum fikih. Enggak ada masuk ke dalam qiraat. Masuk bab fikih. Ya, tapi kan udah kebalik-balik jadinya. Sedangkan dari riwayat bacaan karena ini memang harus agak kita arahkan lah karena selama ini yang mengaku agak sunnah bismillah oke disirkan, tapi dari segi qiraat masih hafaz dan Asim juga kan, berarti udah balik-balik campur-campur. Berarti al-isnadu min laulal isnadu qala masya itu terjadi di situ kan. Betul. Makanya di sini kalau orang berkuar-kuar balik pada Quran dan Sunnah, kita tinggal bilang aja, gak apa-apa kamu jauh kali jalan-jalan. Jadi nanti udah balik ketemu kita. Siap.
Yang balik, Eh, kata-kata balik itu berarti kan aja. Kita enggak kok, santai-santai aja. Taib. Enggak, karena di sini maksudnya biar apa maklumat baru lah kan, karena dari segi qiraat jangan tercampur-campur gitu. Jadi kalau satu lah satu gitu kan, nah, biar nggak sayang umatnya. Baik, kemudian Cuman, satu sayangnya gini, karena mungkin yang menjelaskan itu kadang tempu, kadang ustaz, kadang untuk informasi mereka kurang, tapi mereka betul tuh. Terkesan nggak ilmiah gitu, padahal betul. Karena kita membaca pas kan. Nah, gimana Ustaz? Kemudian dari ini segi Ustaz Zaki untuk penyambungan ta'awuz, bismillah sama awal surah ya. Ini kan banyak rasam yang ditulis di Indonesia ini. Ketika kalimat alhamdulillah itu kan alifnya itu dipakai pakai harakat. Sehingga kan kalau diwasal misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi sedangkan sebenarnya kan milhamdulillah, tapi dari rasam yang cetakan Indonesia itu banyak di alhamdulillah itu alifnya itu dipakai harakat. Nah, itu sebaiknya gimana? Ya, ini saya mau kasih. Nah, di sini makanya kan beberapa ulama kita yang ahli qiraat juga kan sudah banyak menegur itu. Jangan lagi kita pakai rasam yang syakhsi. Ini apapun ceritanya yang seperti ini rasam syakhsi, ini bukan rasam usmani. Nah, kalau rasam usmani tidak gini. Kita tetap akan menjelaskan Ustaz, menjelaskan kepada umat bahwasanya kalau kita nyambung boleh, tapi bukan mi alhamdulillah, enggak. Ni alhamdulillah, karena ini hamzah wasal namanya. Kalau ditanya apa lagi hamzah wasal, jelaskan lagi Ustaz. Sampai rinci. Berarti enggak ngerti umat, berarti kita perlu belajar lagi untuk menjelaskan. Insyaallah. Enggak bisa nih. Ini saya nengok nih Ini Quran Isri nih ya, saya nengok. Ada memang. Allah. Enggak bisa ditulis sebenarnya, enggak bisa ditulis baris, tapi gimana kan? Untung enggak Maliki ini ditulisnya pedang. Apa namanya alif? Baik. Jazakallah Ustaz Zaki. Mungkin yang lain boleh. Padahal ada lagi. Dari Ustazah mungkin ada yang di chat itu, coba lihat dicek. Tadi chat Ustaz Abu. Tapi internet itu Ustaz. Internet. Suruh pasang bisnet Bu. Suruh pasang bisnet. Ada lagi? Ustaz Asatis teman-teman di rumah. Ya mungkin cukup Ustaz. Sesi tanya jawabnya insya Allah udah paham semua insya Allah nih teman-teman. Masih di mute. Alhamdulillah baik. Insya Allah besok. Nah gimana? Baik. Tutup insya Allah. Insya Allah. Baik. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali pembahasan tentang masuk pada asanid dan makharijul huruf ya. Pada asanid mungkin tidak kita dalami begitu dakik karena masuk ilmu rijal. Tidak masalah, baca aja. Saya itu masuk kepada makharijul huruf. Insya Allah besok ya. Mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Kalau kita istiqomah ngaji seperti ini, nanti juga dalam belajar mengajar juga akan terus istiqomah di tempat-tempat lain. Insya Allah. Lebih kurang saya mohon maaf ya.
kita tutup dengan kafarah doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Zaki, jazakallah khairan. Allah khairan Ustaz.